ya 5 tahun ya Bapak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau menunjukkan kinerja yang baik. Akhirnya beliau menentukan pilihan ini adalah presiden yang tepat untuk menggantikan saya. Kalau misalnya Bapak yang berjasa, Bapak yang di-endorse jadi presiden, bukan Bapak Prabowo. Itu hitung-hitungan paling goblok. Kalau gue bilang dulu, hitung-hitungan paling goblok. Gablek. Tolol. Bego. Bodoh. Bongak. Loak. Dodo. Moto. Udah itu hitung-hitungan yang paling kasarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya hanya orang yang nggak tahu berterima kasih, ya manusia yang nggak tahu berterima kasih, ya yang tidak membalas kebaikan dengan kebaikan. Bapak Joko Widodo bukan kayak Anies Baswedan. Apa dia bilangnya? Selama Bapak Prabowo kalau memang ada niatnya untuk jadi presiden, saya nggak akan mungkin mencalonkan diri jadi presiden. Pret, cerot. Banyak kali gayanya. Apa yang udah dibuat untuk membalas jasa dan kebaikan Bapak Prabowo oleh Anies Baswedan? Nggak ada kan? Gimana utangnya sama Bapak? Masih ada? Aku nanya Anies Baswedan masih punya utang gak sama Bapak? Nanya. Ya kalau memang nggak ada utangnya itu cuma hoax, ya udah nggak apa-apa. Lagian aku juga nggak mungkin juga ngurus-ngurusin utangnya si Anies Baswedan. Saudara Jokowi sudah dipilih. Ini yang milih bukan orang Indonesia, yang milih dunia. Salah satu dari 25 wali kota terbaik di dunia. Karena itu kita harus jadikan dia gubernur terbaik di dunia. Saya yakin dengan pasangan ini berdua, Jakarta akan bangkit, akan jadi kebanggaan kita semua. Tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Memimpin negara yang sangat besar ini. Pak, Bapak itu adalah presiden yang sangat lekat dengan rakyat, Pak. Ini kan sebelum Bapak pulang, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak. Rukun, bersatu, berangkulan, membangun negara ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya. Pak Prabowo izin Pak, boleh Pak sedikit Pak? Mungkin terakhir Pak pesan kepada Pak Jokowi sebelum pulang Pak, sedikit saja Pak. Ya, kita mendoakan yang terbaik. Baik. Terima kasih banyak Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Masih nunduk dong, masih nunduk, jangan ada ini. Masih nunduk. Bang, nggak boleh Bang. Awas ya. Pak, boleh dibuka Pak. Boleh Bang. Boleh dibuka Pak. Bener Pak, geser Pak. Nah ya, bener Pak. Maaf ya Pak. Masih nunduk dong, masih nunduk. Pak Ojim. Bang, laptop kabel Pak. Baik, kita lihat ya, bukan hanya Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang melepas kepulangan Pak Jokowi ke Solo, namun juga ini Menteri di Kabinet Pak Jokowi juga turut melepas kepulangan Pak Jokowi ke Solo. Bang Kodari, tadi ini yang menarik adalah ketika kita lihat bahwa ini betul-betul dikawal sampai ke Bandara Halim. Oh, bukan cuma dikawal sampai Bandara Halim, tapi bahkan dikawal sampai Solo. Jadi sama Pak Prabowo, ini sama Pak Prabowo. Baik. Jadi awalnya itu Pak Jokowi ini mau pulang pakai pesawat komersil. Baik. Nah, tapi oleh Pak Prabowo kan diperintahkan untuk pakai pesawat TNI AU, dan tadi kita lihat pesawatnya ini nanti dikawal oleh pesawat jet. Ya. Iya, tadi kita lihat pesawat Betul, jet kan pesawat jet ya.
Nah, jangan-jangan pesawat jet ini juga nganterin sampai ke Solo. Nah, ini- Jadi yang terbang ke Solo bukan cuma pesawat pesawat Pak Jokowi, ya. tapi juga di depannya itu ada pesawat-pesawat jet itu. Nah, yang ingin saya tanyakan makna politik di balik Pak Prabowo yang mengantarkan Pak Jokowi langsung Tentunya ke Solo tadi. penghargaan, apresiasi, penghormatan, rasa terima kasih dari Pak Prabowo sebagai pribadi dan juga mewakili masyarakat Indonesia. Ya. Ya. Karena ini Pak Prabowo adalah representasi dari masyarakat Indonesia. Oke. Gitu. Ya, jadi saya kira ini sekali lagi merupakan suatu ending dalam tanda kutip yang sangat bagus ya untuk Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya dengan suatu penghormatan yang sangat luar biasa. Diantarkan Pak Prabowo, diantarkan menteri-menteri, diantarkan relawan, diantarkan masyarakat, diberikan kehormatan berupa pesawat TNI AU, Ya. Ya. bahkan diantarkan gitu. Jadi saya kira ini pelajaran dan contoh yang luar biasa buat transisi pemerintahan yang Itu dia. akan datang ya, nanti Itu dari dia. Pak Prabowo entah ke siapa ya. Ya. Tapi intinya kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur. Jadi cuman Bapak gitu dari tokoh-tokoh bangsa yang kami katakan tokoh bangsa Pak yang pernah menjadi pemimpin di bangsa ini. Presiden, mantan presiden, wakil presiden, mantan wakil presiden. Itu tokoh bangsa itu bagi kami. Orang yang harus perlu ditiru tindak tanduknya dan juga tingkah lakunya, perbuatannya, cara berpikir dan juga cara perkataan-perkataannya. Tapi sedangkan Bapak sendiri pun juga nggak ada ubahnya sama siapa Kosinudin. Udah tunjukkan aja lah. Saya tahu itu asli, memang tahu asli. Ibu Megawati pun juga gitu juga kan dibilang, tapi nggak pernah dari seorang Ibu Megawati mengatakan termul, nggak pernah. Minta maaf untuk saat ini agak kupuji lah dulu PDIP ya kan. Itu dia. Jadi jangan SBY pun begitu juga kemarin ya partainya terseret-seret, nama beliau juga terseret-seret ya kan. Ya paling yang dilakukan dengan cara melaporkan saja. Jangan bilang-bilang termul. Nanti kalau misalnya ada istilah-istilah lain nanti Bapak nggak terima kan? Iya, contoh ya. Bapak dikatakan misalnya, tapi nggak usah lah nanti aku disomasi pula. Soalnya Bapak lagi sensitif ini. Ade Armando disebut-sebut sama si Suryo ya kan? Menyangkut pautkan masalah antara Ade Armando dengan Bapak JK adalah teka-teka, ya kan? Siapa namanya si Suryo, ya kan? Apa kepentingannya? Oh itu, namanya Coro TV. Gak beradab. Ini, menyesatkan ini, motong-motong video. Sebentar, Pong Perbela, kayaknya nggak ada dibilang nggak beradab. Apa ya, aku lupa kata-katanya sih. Ya pokoknya itu deh katanya nggak elok gitu ya. Sekarang begini, apa tendensinya Roy Suryo ya membentur-benturkan antara Yusuf Kala dengan Ade Armando. Sakit hati kali ya. Pokoknya semua orang yang pro dengan Bapak Joko Widodo, ketika ada yang tidak suka dengan Bapak Joko Widodo, berusaha dibentur-benturkannya itu. Kemarin kemana-mana bawa foto YouTuber Nusantara. Ini gimana nih? AF. Lihat konten-kontennya dulu. Walah, gak sopan. Gak beradab. Yang ulang tahunnya kemarin dirayakan sama presiden ke-7. Ini ikut-ikutan. Waduh. Ini kan artinya ini setuju. Kalau memang betul Bapak sempat melaporkan Ade Armando, Pak. Jujur aja aku bilang. Berarti Bapak terhasut sama Suryo. Karena apa? Potongan video itu Pak, itu sebelum Ade Armando ya mereaction, ya mereview, itu udah banyak beredar Pak. Banyak kali beredar Pak. Tapi kan juga masyarakat tahu Pak. Aku pun juga nggak terlalu bodoh mempercayai begitu saja ya. Harus ditonton itu penuhnya. Aku tonton itu penuhnya Pak, betul. Ku tonton itu sepenuhnya ya. Tapi kalau misalnya sepotong kata-kata itu yang 40 detik itu ya memang tidak bermasalah. Kenapa Bapak dilaporkan oleh Aliansi Advokat? Aliansi Advokat Lintas Agama. Aku masih ingat loh Pak,
3 hari yang lalu 19 orang melaporkan Bapak. 3 hari atau 2 hari yang lalu. Itu masih 2 hari. Nggak tahu kita tambah laporan. Apa gara-gara itu Bapak makin lama makin aneh? Aduh, ya. Jadi sudahlah Pak, ya. Jadi sebagai seorang senior Pak, ya, Bapak itu maunya bersikap tenang. Yang bersuara cukup Pak kuasa hukum saja. Nggak perlu Bapak capek-capek, ya kan? Sampai pergi Bapak ke polsek. Bapak langsung ke Barreskrim. Nggak perlu Pak. Cukup saja Bapak, kirim kuasa hukum Bapak yang kurang cerdas itu. Ih, parah kali kau bilang kurang cerdas kalau kau bilang kuasa hukum. Ya kurang cerdas lah. Masa dia nggak bisa membedakan mana yang AI, mana yang enggak? Menurutku itu kurang cerdas. Sangat kurang cerdas. Apa? Ada kata-kata makian di situ? Enggak kan? Itu logika kan? Bagiku itu kurang cerdas. Sedangkan kita aja yang nggak pernah masuk sekolah hukum, kita ngerti kok itu AI. Jadi walaupun kurang cerdas Pak, ya kuasa hukum Bapak, percayakan sama mereka. Jadi itu dia. Jadi kalau bisa dikatakan ya Pak, jangan lagi bertambah-tambah bikin runyam urusan Pak. Karena apa? Sampai sekarang Pak, ya persentase orang yang cinta sama Bapak Joko Widodo sama yang enggak, itu jauh lebih besar Pak. Gitu, beliau itu ya bisa dikatakan sampai saat ini masih menjadi panutan, masih menjadi contoh teladan. Karena apa? Dia nggak pernah bilang-bilang sama orang termul, nggak pernah keluar kata-kata termul daripada bibirnya Pak. Opung Parbela logika lah dulu, nggak mungkin dia bilang termul. Maksudnya dia nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang nggak bijak. Beliau itu berhati-hati dalam berkata-kata. Padahal beliau bukan pengusaha loh. Bukan pengusaha besar gitu loh. Yang dibilang kan beliau itu hanya kelas UMKM kan. Aduh. Sekarang begini ya. Kalau memang murni ya itu adalah memang kemarahan dari Bapak. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi hati-hati Pak. Hati-hati Pak dengan orang-orang yang mau menyeret-nyeret nama Bapak. Bapak jangan mau ikut terseret. Karena apa Pak? Akan kelihatan level Bapak ketika Bapak mau diseret-seret untuk masalah ini. Bapak SBY saja Pak bisa menahan diri Pak. Bisa menahan diri. Yang disuruh turun itu anak buahnya. Walaupun sampai sekarang laporan 2 orang dari YouTuber Nusantara belum kelar. Nggak apa-apa ya, lebih bagus begitu diselesaikan secara hukum toh. Kalau memang tidak bisa secara kekeluargaan, tapi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak elok gitu. Ya, kalau untuk masalah perkataan-perkataan yang elok ini ya sudahlah ya. Ya mungkin beliau lagi marah. Ya kalian maklumi saja ya teman-teman termul ya. Diberitahukan kepada teman-teman termul seluruh Indonesia, kita maafkan saja Bapak ini ya. Jangan lagi ada sakit hati di antara kita. Maklumlah ya, kalian maklumlah. 19 laporan, Wak. Ya mungkin itu juga yang membuat dia merasa terbeban. Makin tua bukan makin tenang, tapi makin tua makin banyak laporan. Aduh ya. Jadi itu yang kami harapkan sebagai generasi muda ya. Yang kami harapkan adalah sosok pemimpin-pemimpin ya yang sudah jauh lebih senior. Aku bilang aja jujur aja Pak ya. Kalau Bapak bagi kami itu sudah opung Pak. Bapak itu sudah menjadi kakek buat kami, khususnya sebagai orang-orang yang lahir di tahun 80-an, 90-an, itu Bapak itu sebagai kakek gitu loh. Harusnya 2 kali lebih bijak daripada orang biasa. Nah ini Bapak ungkit-ungkit lagi juga permasalahan waktu Bapak bawa dia dari Solo ke Jakarta. Sampai sekarang kan belum ada buktinya yang kami lihat. Aku jujur aja aku bilang, kalau ada buktinya tunjukkan, baru percaya kami. Karena selama ini bukan itu berita yang beredar gitu loh. Ya,
Jadi itu dulu teman-teman ya dari Opung Parbelak. Sekarang Opung Parbelak lagi ada di daerah